Nggak bisa nego ya. Do not ever try to bribe the cops here, okay? You could go to jail. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube PRFM dan ini sudah lama saya nggak ngobrol-ngobrol atau interview lewat beginian ya. Semoga hari ini saya bisa dapat pencerahan, kita dapat informasi, kita dapat cerita juga dari teman saya yang asli orang Bandung ya mah, tapi nggak di Bandung, nggak di Jakarta, nggak di Indonesia, dia lagi di Kanada. eh, Cantik, luar biasa, presenter, host, MC, mau sebut apa lagi, model, iya gitu kan. Coba kita ajak ngobrol dia, namanya Mia Alexa. Saya panggilnya Teh Mia aja. Teh Mia, kumaha Damang, sehat? Hai Kang Toto, Damang. Alhamdulillah Kang Toto, kumaha Damang? Damang sehat juga teman-teman di sini. Eh Alhamdulillah. ya dari janjian kita waktu itu juga sebetulnya saya masih pengen tahu sih ada apa di Kanada, kemudian apa memang sama seperti di sini kondisinya. Karena kan pandemi kan sedunia ya, Teh Mia ya. Di Eh, mana-mana. Gimana warga di sana tuh? Warga Kanada, warga Mm-mm. negara asing mungkin, atau mungkin orang Indonesia di sana, atau mungkin diaspora di sana. Sebetulnya udah mulai normal belum sih Kanada teh? Nah, di Kanada sekarang, Kang Toto, kita mulai tanggal 15 Juni kemarin, Kanada, tepatnya di kota saya tinggal, di Montreal. 15 Juni kemarin kita baru reopening, tapi belum semua. Gitu. Jadi kalau misalnya Kang Toto Oh, lihat di Instagram Mia udah mulai bisa jalan-jalan, bisa keluar. iya. Nah, itu tuh baru kemarin mulai 15 Juni. Oh gitu. Terus kemarin Gitu. cerita bahwa kemarin baru pulang camping, betul? Itu di apa? Di semacam camping ground gitu? Enggak, kita kalau camping beneran ke hutan, beneran di Oh hutan. oke. Karena Kanada itu banyak banget danaunya, banyak banget hutannya. Jadi kita kalau camping ya ke hutan, di pinggir danau gitu. Di sini Aha. kayaknya camping ground juga nggak se apa ya. Di Indo kan kalau camping ground udah fancy gitu ya, udah semua Iya. disiapin gitu. Kalau di sini camping ground ya gitu aja, cuma disediain lahannya doang gitu, segala-galanya bawa sendiri, nyiapin sendiri. Kemarin aku baru pulang camping. Oke. Jadi tanggal Heeh. 15 Juli itu sudah mulai masuk masa new normal gitu atau semua sudah Iya, normal kembali seperti biasa? Apa kalau yang kita beda? di sini, yang beda gini, kita di sini eh, kemarin 15 Juni itu dijudulinnya di Montreal, di Provinsi Quebec, di sini tinggalnya, itu namanya Reopening Kanada, 15 Juni. Reopening Kanada. Kenapa kita sudah bisa reopening? Ini cerita dulu dari awal nih ya. Karena kita Hmm. itu, Kang Toto, dari awal Maret 2020 itu Hmm. kita sudah lockdown. Jadi waktu di Indonesia belum ada apa-apa, masih cuek-cuek aja. Ini di sini kita udah lockdown, nggak bisa kemana-mana. Seperti di Itali, karena kita ketakutan melihat kasus di Itali. Ya. Dan lockdown kita di sini bener-bener nggak bisa kemana-mana. Uh, total aja gitu, semua tutup, kerja semua, kantor sudah diorder, pindah semua alat-alat ke rumah. Jadi dari awal Maret itu udah begitu, sekolah sudah tutup, Hmm. bahkan supermarket sempat tutup. Pokoknya semuanya stay di rumah. Awal Maret nih ya, waktu belum rame-rame di mana-mana, kita di sini udah Iya. tutup semua. Cuman ada beberapa tempat yang dinilai sebagai kebutuhan primer saja yang buka. Seperti rumah sakit, apotik, supermarket, dan yang lucu ada dua hal yang dianggap kebutuhan primer warga Kanada adalah tempat namanya SAQ. SAQ itu tempat jual alkohol, dan satu lagi SQDC. SQDC itu tempat jual marijuana. Karena di sini marijuana legal dan dianggap kebutuhan primer. Jadi tempat itu aja yang buka. Kayak toko herbal gitu ya? Enggak, itu khusus Oh jual bukan? ganja, khusus jual marijuana. Oke. Jadi itu dinilai sebagai kebutuhan primer di sini warga Kanada. Cuma 5 tempat itu tuh yang buka. Anak-anak udah nggak ada yang keluar, kita udah nggak ada yang keluar, udah awal Maret seperti itu. Dan pada saat itu, orang yang keluar rumah di luar kebutuhan primer itu kita kena denda $2.000 per orang. Dan Wow. itu benar ya, $2.000 itu sekitar 25 juta.
Nggak bisa nego ya? Nggak bisa nego, nggak bisa nyogok, nggak bisa, enggak lah, pokoknya di sini mah. Kacau. Suami aku aja di sini kalau misalnya aku kemana-mana gitu, do not ever try to bribe the cops here, okay? Gitu. You could go to jail, okay? Sebentar, jadi pada saat Maret di awal lockdown itu, lu udah di situ ya? Udah di sini. Oke. Bahkan itu aku baru pulang dari Indonesia, baru pulang dari Indonesia masuk ke sini langsung lockdown. Oke. Ya Terus? udah. Terus aku cerita masa lockdown-nya dulu nih ya, seberapa serius Kanada menangani pandemi, oke? Ya, oke. Kita benar-benar nggak bisa kemana-mana. Terus karena supermarket termasuk kebutuhan primer, di sini supermarket pada saat lockdown itu tuh jamnya diatur, Kang Toto, jamnya diatur. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 itu diprioritaskan untuk lansia dan untuk orang-orang yang kerja di garda depan, seperti dokter, suster, polisi, pemadam kebakaran. Jadi kalau aku nih ke supermarket jam 8 pagi, itu aku nggak boleh masuk. Karena mereka prioritaskan dulu untuk orang-orang lansia yang beresiko tinggi kena virus, dan juga orang-orang yang bekerja di garda depan, dan mereka tidak punya waktu banyak. Itu untuk lansia-lansia yang masih bisa pergi ke supermarket. Kalau misalnya orang tua banget yang udah nggak bisa jalan gitu ya, mereka kirim seminggu sekali makanannya ke rumah, groceries-nya. Itu sesayang itu Kanada sama warganya. Untuk warga-warga yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah sampai kehilangan pekerjaannya, mereka kasih santunan $2.000 per bulan. $2.000 per bulan. Itu untuk keluarga dengan anak 2, oke? Keluarga kecil anak 2. Begitu juga dengan kelipatannya. Cukup di sini itu segitu? Pajak mah segitu sebenarnya nggak cukup, cuman tidak sedikit kan warga yang harus dibantu sama pemerintah Kanada di sini. Jadi menurut aku itu cukup sayang, maksudnya cukup membantu karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya gitu aja, bisnisnya totally shut down gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dengan bantuan itu $2.000 per bulan, menurut aku itu cukup karena mereka juga masih ada tunjangan dari kantornya kan. Nggak bisa kerja gitu. Jadi itu yang $2.000 per bulan itu cuman tambahan dari pemerintah untuk si masa pandemi ini aja. Kang, aku bari ngopi ke saya. Mangga. Saya juga sambil ngeteh aja di sini. Tapi tadi lu bilang soal pajak. Pajak apa itu maksudnya? Tadi ada yang keputus. Pajak pekerjaan. Kenapa? Di sini apa-apa mahal, pajaknya mahal. Oke. Kalau kita belanja apapun, pajak di sini 20%. Wow. Ya. Tapi ya itu, pajaknya dipakai ngurus kita juga gitu kan. Kalau kita bayar pajak, ya kita diurus juga sama pemerintah. Jalanan bagus, asuransi kesehatannya bagus. Kita di sini tidak bayar sepeser pun untuk kegiatan medis apapun. Termasuk bersihin gigi dan lain-lain seperti itu, kita udah nggak perlu mikirin. Dan itu rata semuanya. Maksudnya semua warga negaranya diurus seperti itu, meskipun kita bayar pajak mahal. Semua menikmati pajaknya gitu loh. Sebentar, ini biar penonton channel YouTube PRFM tahu. Sebetulnya Teh Mia ini sudah jadi citizen Kanada, begitu ya? Atau masih warga negara Indonesia, atau diaspora Indonesia ada di Kanada, atau seperti apa? Kalau aku, statusnya sekarang masih warga negara Indonesia. Aku tidak ada rencana untuk pindah warga negara, tapi aku sekarang statusnya sedang apply permanent resident. Dan sekarang aku tinggal di sini masih pegang atau masih pakai visitor visa pengunjung. Nah, artinya orang-orang dengan status begitu pun diperhatikan pemerintah Kanada? Untuk saat ini, aku tidak tercatat sebagai penerima benefit apapun dari pajak di sini. Karena aku statusnya visitor. Tapi karena aku menikah dengan warga negara sini, jadi aku ikut menikmati itu lewat channel suamiku. Jadi aku ikut asuransi dia dan lain-lain.
Oke. Eee Aku bayar pajak melalui pajak dia. Jadi aku belum kena pajak di sini. Kalau mhm. tapi nanti once aku jadi permanent resident, ya aku ada kewajiban bayar pajak di sini. Kalau sekarang aku belum, karena permanent residenku belum belum jadi. Oke, sebetulnya itu sambungan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Hmm. warga negara Indonesia di sana? Kayaknya kalau saya lihat beberapa story-nya Teh Mia, kayaknya, "Wih, ini ada warga negara Indonesia juga yang ada di Wih, sana," dan banyak, ngobrol-ngobrol banyak. apa, itu gimana warga negara Indonesia yang mungkin kerja di sana, yang sendiri, atau mungkin, ya sekolah di sana, kan banyak juga kan ya? Ya, Itu juga diperhatikan? jangankan di masa pandemi seperti ini, sebelum Mhm, pandemi pun keluarga besar kita di KBRI Ottawa selalu menjalin komunikasi yang baik sama warga negara di sini. mhm, Contoh warga negara Indonesia yang tinggal di Montreal, di kotaku yang aku tinggal sekarang, itu jumlah pastinya aku nggak tahu, tapi ini lebih dari 500 orang warga negara Indonesia di Montreal, hanya di Montreal. Dan sebelum pandemi ini mereka mendata ulang warga negara di sini untuk melindungi kita kalau kita ada masalah kesehatan, kena virusnya atau apa, uh, financially, karena di sini ada student yang memang mereka kan nggak bisa pergi ke kampus kan, nggak bisa pergi ke mhm. kampus, nggak bisa pulang ke Indonesia, dan ada beberapa dari mereka yang mengalami kesulitan masalah financially, dan mereka bantu. Mereka bantu. Ada juga yang tidak punya asuransi, tapi mereka harus tes ini, tes itu di sini, mereka bantu juga. Itu dari pengalaman teman-temanku ya, Ah teman-temanku. hah ah hah. Karena mereka langsung data keluarganya yang ada di sini. Apakah ada yang apa mengalami gejala-gejala si COVID-19 ini, mereka langsung langsung turun ke lapangan, dikunjungi warganya, dan ditanya apa perlu bantuan Wow. materi atau apa gitu. Mereka cukup 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 care sama kita. Kita ngerasa apa ya, ngerasa diogo gitu ya, Ah hah ah hah ah hah. gitu Kok kan. kok kok bisa begitu ya? Apa apa memang sudah, eee, ya sistemnya begitu, tapi galak juga tadi ya, ketika betul-betul lockdown ya denda, Oh bahkan dendanya iya, cukup besar gitu ya? iya, dendanya 2.000. 2.000 Oke. dan nggak bohong, beneran 2.000 per orang.